Oke. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1 juri. Ada 4 poin setup kenapa pada akhirnya kami sebagai OG itu akan mendukung Mosi. Tapi satu, sebenarnya feminisme liberal dan feminisme radikal itu bentuknya seperti apa? Feminisme liberal itu sebenarnya adalah sebuah gerakan yang muncul karena adanya suatu efek dari Renaissance pada abad ke-18 ataupun pada abad pencerahan misalnya. Kenapa? Karena di saat itu ada yang namanya ketimpangan hak yang terjadi pada perempuan. Satu, di sisi mereka haknya itu sangat terbatas. Tapi kedua, akses pendidikan pada fase ini itu masih sangat buruk. Kayak perempuan itu nggak diberikan akses yang semasif itu, yang seimbang itu, yang sesetara itu dibandingkan laki-laki di dalam konteks pendidikannya. Tapi ketiga, perempuan juga dibatasi dalam hak sipilnya loh. Tapi yang terakhir, ini yang paling penting sebagai warga negara yang baik, perempuan pada masa ini juga adanya keterbatasan dalam partisipasi publik di dalam sebuah negara. Itu bentuknya seperti apa? Ini sangat buruk karena terjadi sebuah ketimpangan dan kesenjangan perempuan pada zaman ini, sehingga feminisme liberal ini muncul untuk memberikan adanya hak dan kesempatan yang sama pada perempuan sama halnya dengan laki-laki. Sehingga apa yang kami inginkan di sini adalah untuk mencapai ataupun menciptakan adanya reformasi sistem melalui undang-undang ataupun kebijakan, seperti kayak misalnya di dalam persyaratan pekerjaan misalnya kita sudah menjunjung tinggi adanya kesetaraan gender misalnya. Tapi feminisme radikal itu bentuknya seperti apa? Feminisme radikal itu lebih mengarah dan memandang bahwa adanya ketimpangan dan kesenjangan perempuan, akar permasalahannya itu bukan adanya pembatasan hak, bukan adanya pembatasan akses, melainkan adanya budaya dominasi laki-laki, adanya budaya patriarki. Maka kami rasa akar utama adanya penindasan perempuan, adanya kesenjangan hak yang terjadi di perempuan itu karena adanya budaya patriarki yang itu di backgroundkan dari adanya agama, kelas, ras dan lain sebagainya. Sehingga dilakukanlah adanya revolusi sistem tatanan sosial yang dengan cara menghancurkan adanya sistem patriarki melalui gerakan-gerakan aktivisme seperti pada 1968 adanya protes anti-BRA misalnya. Tapi kedua, pembebasan gender sejati itu bentuknya seperti apa? Satu, kami rasa kesetaraan hak dan kesempatan pendidikan di dalam dunia pekerjaan, politik, hak-hak sipil dan lain sebagainya itu diberikan sama kepada perempuan. Tapi kedua, kami rasa juga harus ada sebuah kebebasan batasan gender untuk bebas mengekspresikan diri perempuan ataupun laki-laki itu seperti apa. Seperti misalnya perempuan itu nggak harus lembut. Kayak kita bisa memandang bahwa perempuan dia tomboy, perempuan nggak harus lembut, perempuan boleh kuat, boleh maskulin dan lain sebagainya. Inilah yang kami rasa harus ada kebebasan berekspresi yang berbasis gender. Tapi ketiga, kami juga ingin adanya pembebasan budaya patriarki sehingga nggak ada dominasi salah satu dari laki-laki, sehingga ya nggak ada yang mengintervensi adanya konsep perempuan dan hak-haknya itu seperti apa. Tapi ketiga, di dalam status quo seperti apa? Kami rasa tiap-tiap negara itu memiliki adanya penindasan dan kesenjangan yang berbeda-beda pada akhirnya. Tapi B, problemnya sekarang itu menyebar di dalam dunia digital. Kayak misalnya ada KBGO, kayak kekerasan berbasis gender online misalnya. Itu sangat fatal. Kenapa? Karena pada akhirnya kesenjangan dan ketimpangan hak perempuan itu nggak terjadi di dalam dunia nyata aja, tapi juga terjadi di dalam dunia maya pada akhirnya. Sehingga C, kesenjangan itu pada akhirnya akan tetap terjadi walaupun di era digitalisasi, hanya akan pada akhirnya menyebar di dalam dunia maya pada akhirnya. Tapi apa beban pembuktian sebagai OG dalam perdebatan kali ini? Kenapa pada akhirnya feminisme radikal itu lebih penting dilakukan? Lalu B, kenapa pada akhirnya feminisme radikal itu walaupun nggak mengatasi konflik, tapi kami rasa ini nggak apa-apa karena likely hak wanita itu akan jauh lebih pulih. Tapi C, sebaliknya justru harus buktikan kenapa efektif apa di sisi mereka ketika mereka lebih mementingkan feminisme liberal tanpa menghancurkan tatanan sistem sosialnya itu seperti apa. Tapi mari kita elaborasi satu persatu. Kenapa pada akhirnya di sisi OG feminisme radikal itu akan jauh lebih penting dilakukan. Sebuah sistem itu dapat dengan mudah direformasi, bukan? Kenapa? Karena itu hanya sebuah aturan yang diberikan kepada masyarakat. Problemnya adalah apakah ketika sebuah sistem itu bertentangan dengan budaya dan doktrin yang ada di masyarakat itu bisa mengatasinya. Itulah masalah yang terjadi. Sehingga apa?
adanya reformasi sebuah sistem itu nggak menjamin bahwa sistem itu dapat merubah adanya budaya. Kenapa? Karena budaya lah yang akan menjadi ujung tombak adanya perubahan di dalam untuk mengatasi ketimpangan hak perempuan yang terjadi. Feminisme radikal itu kan jauh lebih penting di sisi kami, karena ini kita nggak hanya berbicara tentang sistem yang ada, karena kami di sisi ini akan merusak dan merevolusi tatanan sosial untuk menghapus adanya semua doktrin dan budayanya, sehingga kita benar-benar berangkat dari untuk memperbaiki budayanya terlebih dahulu. Tapi kenapa pada akhirnya di poin ini pun terjustifikasi dalam dua parameter. Satu, adanya sebuah sistem itu dapat berjalan dengan baik itu ada tiga faktor. Satu, sistemnya itu seperti apa. Yang kedua, itu penegakannya seperti apa. Dan yang paling ujung adalah kultur budayanya itu seperti apa. Maka kami akan langsung serang bagaimana adanya kultur budayanya itu akan kami rubah lebih dahulu untuk mengatasi ketimpangan ini. Tapi kedua, kita bisa lihat pada abad 18 pun pada akhirnya feminisme liberal itu gagal mengatasi adanya ketimpangan dan kesenjangan hak perempuan, karena adanya doktrin dan budayanya itu akan jauh lebih mengakar luas di dalam masyarakat, di dalam sebuah negara. Tapi kenapa pada akhirnya feminisme radikal ini walaupun kami rasa nggak akan mengatasi konflik, tapi likely hak wanita itu akan jauh lebih pulih di sisi kami. Kalau budayanya aja berubah, likely doktrin yang ada di dalam masyarakat itu juga akan ikut berubah. Maka apa? Hak kesetaraan gender itu akan berangkat dari adanya perubahan budaya yang ada di dalam masyarakat. Sehingga ketika budayanya ini akan berganti, ini akan bergeser dengan adanya merubah sistem yang ada. Tapi yang paling penting, kenapa kami menganggap feminisme radikal itu akan jauh lebih sustainable di sisi kami, karena ketika kita berangkat di dalam budayanya yang ada, maka kita langsung menyerang dengan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakatnya itu seperti apa. Karena apa? Ketika ini dibuktikan, kalau misal kita lihat bahwa korupsi itu dilarang secara sistem, itu nggak boleh. Tapi kenapa pada akhirnya di Zimbabwe misalnya mereka tetap melakukan korupsi? Karena itu adalah sebuah kebiasaan di negara-negara mereka, karena rendahnya SDM dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kami rasa budaya ini akan jauh lebih memberikan efek yang lebih baik untuk memperbaiki adanya ketimpangan dan kesenjangan hak perempuan. Bangga tim. Oke, terima kasih.